Bapak Habib Burhaman dan juga Bapak Wayan dan juga Pak Pinca Panjaitan. Ya, salam. Ya, siap. Ya, makasih banyak dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Kusuma, SIMKN STL. Saya asli putra putri tempatan Bangka Belitung. Saya selaku Ketua Umum Perpat. Perpat adalah organisasi daerah, ya. Di situ adalah yang asli dari kelahirannya adalah Bangka Belitung. Jadi itu Perpat, ya, putra asli Bangka Belitung. Kalau kita bicara pendatang, anaknya sudah lahir di Babel, anaknya Perpat, pendatang bapaknya tempatan. Selagi NKRI adalah putra bangsa. Jadi itu organisasi Perpat. Dan Perpat ada 10 DPD yang sudah terbentuk di wilayah Babel. Terima kasih ya untuk Komisi 3 DPR RI telah memberikan kami kesempatan untuk RDPU ya di ruang yang terhormat ini. Yang ingin kami sampaikan dari perwakilan dari masyarakat tempatan Bangka Belitung, bicara pemberantasan mega korupsi tata niaga timah 271 triliun di Provinsi Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung yang tidak mewujudkan nilai-nilai berkeadilan akibat sengketa kewenangan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Lingkungan atau Minerba. Ya. Slide yang kedua, dari latar belakang, baru-baru ini publik sedang digegerkan oleh perkara yang disebut sebagai mega korupsi tata niaga timah. Perkara ini digadang-gadangkan menyebabkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan sebesar 271 triliun. Jadi netizen masyarakat Indonesia, ya, Bapak Profesor Mahfud MD, bahkan Bapak Presiden pun kena prank, ya, bicara perhitungan 271 triliun. Kasus mega korupsi tata niaga timah ini diungkap oleh Kejaksaan Agung dan menjadi trending topik pembahasan nasional. Perkara ini menjadi pusat perhatian sosial karena embel-embel kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang ditaksir sebagai 207 triliun sebagaimana didalilkan oleh Kejaksaan Agung. Pihak-pihak yang terjerat dalam perkara mega korupsi tata niaga timah telah menjerat berbagai pihak, diantaranya PT Timah maupun perusahaan smelter yang terikat kerjasama dengan PT Timah maupun pihak yang lain, didalilkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan. Pokok permasalahan seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa perkara mega korupsi ini telah menjerat berbagai pihak termasuk pihak swasta, yaitu perusahaan smelter yang menjalin kerjasama dengan PT Timah Tbk. Lalu pertanyaannya, apakah pihak swasta atau perusahaan smelter benar-benar terlibat dan memiliki pertanggungjawaban yang relevansi dalam perkara mega korupsi tata niaga timah ini? Jadi kami tekankan, izin pimpinan, kami hadir di sini bukan untuk membela koruptor. Koruptor harus dibumi hanguskan dari NKRI ini. Kami sepakat itu. Kalau kita tanyakan apakah Kejaksaan Agung, Kop Adiaksa, prestasi pemberantasan korupsi luar biasa, saya katakan bahwa luar biasa. Tapi untuk perkara mega proyek, ya, korupsi 271 triliun, ya, kami ingin mengangkat misteri ini karena tidak masuk akal dari perhitungan Bapak Bambang Hero. Kami memberikan satu contoh, PT Stanindo Inti Perkasa SIP. Saat ini yang menjadi perhatian khalayak yang mengenai keterlibatan salah satu perusahaan smelter swasta, yaitu PT SIP, yang merupakan satu perusahaan smelter yang berdiri berdasarkan hukum di negara Republik Indonesia. Perkara ini telah menjerat direktur maupun komisaris, ya, PT SIP, Suwito Gunawan dan MB Gunawan, yang notabene merupakan mitra kerjasama PT Timah Tbk dalam melakukan kerjasama peluburan timah berdasarkan perjanjian kerjasama yang disahkan secara langsung oleh pihak PT Timah Tbk. Jadi PT SIP bekerja sama dengan pihak PT Timah Tbk, ada kontrak kerjasama. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kerjasama peluburan timah dapat dikategorikan tindak pidana korupsi? Apakah terdapat kerugian negara yang relevan dalam kerjasama peluburan timah tersebut? Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT SIP, ini dugaan, ya, dakwaan, kami kutip dari dakwaan dari jaksa. Yang pertama, melakukan pembelian atau pengumpulan biji timah dari penambang ilegal di
wilayah IUP OP PT Timah Tbk. Kedua, menerima pembayaran biji timah dari PT Timah Tbk yang diketahui biji timah yang dibayarkan tersebut berasal dari penambang ilegal dari wilayah IUP OP PT Timah Tbk. Ketiga, mengadakan pertemuan dengan Mokhtar Riza Palepi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Alvin Akbar selaku Direktur Operasional dan Produksi PT Timah Tbk dan 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan Mokhtar Riza Palepi Tabrani dan Alvin Akbar atas biji timah sebesar 5% dari kuota ekspor smelter-smelter swasta karena biji timah yang diekspor oleh smelter-smelter swasta tersebut merupakan hasil produksi yang bersumber dari penambang ilegal di wilayah IUP OP PT Timah Tbk. Hal ini yang tak masuk akal. Pak Dr. Andi Kusuma, ini beneran doktor nih, penjelasannya detail sekali ya, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Jadi intinya kalau saya rangkum saja ya Pak ya, teman-teman ini menyampaikan sikap dari masyarakat asli Bangka Belitung ya, di mana teman-teman dan memang masyarakat asli sana mempertanyakan dan penghitungan kerugian negara yang 271 triliun tersebut. Apakah tepat? Karena sepertinya ya menurut pendapat teman-teman ini terlalu eksesif. Iya. Terlalu berlebihan, alias terlalu lebay, gitu kan ya? Siap. Ini menurut teman-teman ya, Siap. saya simpulkan nanti gimana. Sehingga akhirnya justru merusak perekonomian di Bangka Belitung, tempat teman-teman ini tinggal. Siap. Ya, sampai ada juga dampak ekonominya kan, ekonomi masyarakat menjadi lemah karena yang tadinya hidup dari sektor tambang timah ini ya mulai konsumsi, warung makan dan lain sebagainya sekarang melemah bahkan mati. Ya. Itu yang menjadi kerisauan teman-teman. Siap. Ya, kami Komisi 3 tentu akan selalu menyerap aspirasi dari masyarakat ya. Apa yang Pak Dr. Andi Kusuma sampaikan akan kami teruskan besok dengan rapat kerja dengan Jampitsus pada masa sidang yang akan datang. Jadi ini masa sidang besok masuk tanggal berapa Pak Bob? Tanggal 21 ya? 21 ya, kami insya Allah kalau nanti disepakati dalam pleno, kami akan mengundang Jampitsus untuk berdiskusi soal ini. Jadi semua masukan masyarakat termasuk dari teman-teman asli Bangka Belitung ini akan kami sampaikan juga pada rapat tersebut. Oke. Silakan berikutnya teman-teman dari perwakilan